Sian, kembali lagi dengan saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Pasangan Euro USD turun minggu lalu untuk menguji area support utama di antara 0.9750 dan terendah pada hari itu di sekitar 0.9730. Harga tertekan oleh dolar US yang lebih kuat setelah pertemuan Komite Federal Reserve yang sebelumnya berakhir dengan pukulan pada aset beresiko karena komentar dari Ketua The Fed, Jerome Powell. Imbal hasil Treasury melonjak pada hari Kamis dengan surat berharga 2 tahun naik 5% karena Powell mengatakan tingkat tertinggi dari suku bunga kebijakan Bank Sentral US kemungkinan akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Kita beralih ke pasangan USD/JPY yang bergerak lebih rendah untuk hari ketiga berturut-turut, meskipun sisi bawahnya tetap bertahan. Prospek hawkish The Fed mendorong imbal hasil obligasi US lebih tinggi dan menopang greenback. Sikap yang lebih hawkish yang diadopsi oleh The Fed terus menopang dolar US dan bertindak sebagai penarik bagi pasangan USD/JPY. Faktanya, Ketua The Fed Jerome Powell, meskipun meningkatkan prospek kenaikan suku bunga yang lebih kecil ke depan, mengabaikan ekspektasi bahwa Bank Sentral US dapat menghentikan siklus kenaikan suku bunganya. Kita beralih ke pasangan GBP USD yang mencoba stabil di atas 1.1200 setelah sempat merosot ke area 1.1150 di hari sebelumnya. BOE menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 75 BPS seperti yang diharapkan, tetapi mencatat bahwa tingkat bunga puncak kenaikan akan lebih rendah dari 5.2% yang diantisipasi pasar, memicu aksi jual GBP tentunya. GBP USD stabil di sekitar level terendah minggu lalu di dekat 1.1160 menyusul penurunan harian sebesar 1.5 bulan karena para pedagang menantikan data ketenagakerjaan US untuk Oktober selama awal Jumat. Kita beralih ke pasangan AUD USD yang memperpanjang pullback dari intraday high ke 0.6290 karena pembaharuan yang tidak mengesankan dari pernyataan kebijakan moneter atau MPS, Reserve Bank of Australia atau RBA, serta terkait dengan rincian kuartal ketiga dari penjualan retail Australia yang diterbitkan pada Jumat pagi lalu. Rilis triwulan RBA dari MPS menyampaikan prospek pertumbuhan yang memburuk dan inflasi yang lebih tinggi. Bank Central of Australia atau RBA pada hari Jumat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi, memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan diperlukan untuk menurunkan inflasi setinggi langit, bahkan ketika berusaha untuk menghindari resesi sekaligus. Kita beralih ke kategori metals, XAU USD. Harga emas turun ke level terendah dari lebih dari 1 bulan pada hari Kamis lalu karena dolar dan imbal hasil Treasury US melonjak setelah pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell merusak daya tarik logam non-yielding. Spot gold terakhir turun 0.2% atau di sekitar 0.93 per onsnya, setelah jatuh lebih dari 1% sebelumnya, mencapai level terendah sejak 28 September lalu. Emas berjangka US menetap di 1.2% lebih rendah dari 1.630.9. Powell mengatakan bahwa sangat prematur untuk memikirkan jeda dan puncak suku bunga kemungkinan akan lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Kita beralih ke kategori futures, WTI. Harga minyak ini turun sekitar 2% pada hari Kamis lalu karena China mempertahankan kebijakan nol COVID dan kenaikan suku bunga US mendorong dolar, meningkatkan kekhawatiran resesi global yang akan menghambat permintaan bahan bakar. Kerugian bagaimanapun dibatasi oleh kekhawatiran atas pasokan yang ketat. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI US turun 1.83 atau 2.0% menjadi menetap di sekitar 88.17. Embargo Uni Eropa atau UE terhadap minyak Rusia atas invasinya ke Ukraina akan dimulai pada 5 Desember dan akan diikuti dengan penghentian impor produk minyak pada Februari nanti. Kita beralih ke kategori stocks.
AXP. Jika kita meninjau pertumbuhan pendapatan tahun lalu, AXP membukukan peningkatan yang layak sebesar 3,9%. EPS juga menunjukkan 21% secara agregat dari 3 tahun lalu, kemungkinan berkat pertumbuhan 12 bulan terakhir ini nih. Jika kita bisa mulai dengan mengkonfirmasi bahwa perusahaan benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan selama waktu tersebut. Bergeser ke masa depan, perkiraan dari analis yang mencakup perusahaan menyarankan pendapatan harus tumbuh sebesar 5,6% selama tahun depan. Dengan pasar yang diprediksi akan memberikan pertumbuhan 8,3%, perusahaan diposisikan untuk pendapatan yang lebih lemah. Saham AXP lebih rendah 4,19 atau minus 2,92%, ditutup di harga 139,31 pada Kamis lalu. Kita beralih ke saham Boeing. Seiring berjalannya Hari Investor, Boeing atau BA 6,34%. Tampaknya memiliki yang bagus. Saham perusahaan diperdagangkan naik 7% pada hari Kamis, menyusul kinerja yang kuat pada hari Rabu. Karena upaya manajemen untuk memulihkan kredibilitas dengan Wall Street tampaknya beresonisasi dengan investor. Boeing tidak memiliki banyak momentum dengan presentasi Hari Investor minggu ini. Saham Boeing turun lebih dari 40% selama 5 tahun terakhir. Pertama-tama terbebani oleh masalah yang melibatkan 737 MAX dan baru-baru ini pandemi, dampaknya terhadap perjalanan. Saham BA lebih tinggi 9,34 atau plus 6,34%, ditutup di harga 156,75. Itu dia kondisi dari pasar minggu lalu. Dan bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 7 November. Balance of trade Oktober China di sekitar 91 billion dari sebelumnya di 84,74 billion. Selanjutnya unemployment rate Oktober Swiss di sekitar 1,9% dan angka ini masih sama dengan sebelumnya. Dan dari Europe area terdapat Eurogroup meeting. 8 November, hari Selasa, Australia terdapat data Westpac Consumer Confidence Index November di sekitar 82,7 dari sebelumnya di 83,7. Dan dari Jepang terdapat BOJ Summary of Opinions. Europe area retail sales month-over-month September di sekitar 0,4% dari sebelumnya di minus 0,3%. Dan dari US, 2022 midterm elections. Dan hari Rabu 9 November, Australia Building Permits month-over-month final September di sekitar minus 5,8 dari sebelumnya di 23,1%. Dan dari China, inflation rate year-over-year Oktober di sekitar 2,6% dari sebelumnya di 2,8%. Dan dari Australia ada RBA Bullock Wills Page. Hari Kamis 10 November dari US terdapat data inflation rate year-over-year Oktober di sekitar 8,1% dari sebelumnya di 8,2%. Dari US inflation rate month-over-month Oktober di sekitar 0,5% dari sebelumnya di 0,4%. US initial jobless claim 5 November di sekitar 231K dari sebelumnya di 217K. Dan hari Jumat 11 November, inflation rate year-over-year final Oktober Jerman di sekitar 10,4% dari sebelumnya di 10%. Dan selanjutnya dari Great Britain, GDP growth rate year-over-year kuartal ketiga di sekitar 2,3% dari sebelumnya di 4,4%. Dari Great Britain, GDP month-over-month September di sekitar 0,1% dari sebelumnya di minus 0,3%. US Michigan Consumer Sentiment Sprell November di sekitar 59,3 dari sebelumnya di 59,9. Itu dia prediksi dari kondisi pasar minggu ini. Dan untuk Maxian yang ingin melihat detail informasinya, bisa langsung mengunjungi sosial media kami ya. Saya Sania, pamit undur diri. Sampai jumpa Maxian.